asasi manusia, dan rule of law. Rule of law dan negara hukum. Rule of law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Kehadirannya boleh disebut dengan reaksi dan koreksi terhadap negara absolut. Rule of law lahir dengan semangat yang tinggi bersama-sama dengan demokrasi, parlemen, dan lain-lain. Kemudian mengambil alih dominasi dari golongan-golongan gereja, ingrat, prajurit, dan kerajaan. Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan. Perundang-undangan itulah yang sering diistilahkan dengan rule of law. Pengertian rule of law dan negara hukum. Menurut Philippus M. Hazon, bahwa negara hukum menurut istilah Belanda, Rechtsstaat adalah kekuasaan raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Friedman, antara pengertian negara hukum atau Rechtsstaat dan rule of law sebenarnya saling mengisi. Oleh karena itu, berdasarkan bentuknya, rule of law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Menurut Frederick J. Stahl, Rechtsstaat dibagi menjadi 4 unsur, yaitu hak-hak manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Prinsip-prinsip rule of law. Negara yang menganut sistem rule of law harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas, terutama dalam hubungannya dengan realisasi rule of law itu sendiri. Menurut Albert Pendicke, dalam Introduction to the Law of the Constitution, memperkenal istilah the rule of law yang secara sederhana diartikan sebagai suatu keteraturan hukum. Menurut Dickey, terdapat 3 unsur yang fundamental dalam rule of law, yaitu supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jikalau memang melanggar hukum, kedudukan yang sama di muka hukum, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Prinsip-prinsip rule of law secara formal dalam Undang-Undang 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali menurut pasal 27 ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Pasal 28 D ayat 1. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja menurut pasal 28D ayat 2. Ciri utama rule of law. 1. Lahir dari kandungan negara konstitusi yang kemudian memunculkan doktrin egalitarian. 2. Menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan semua orang di hadapan hukum. Pelaksanaan rule of law di Indonesia seharusnya mempertimbangkan hal-hal. Pertama, keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada sejarah dan corak masyarakat hukum dan pada kepribadian masing-masing bangsa. Rule of law adalah suatu institusi sosial memiliki struktur sosiologis dan akar budaya sendiri. Hak asasi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB Declaration of Human Rights,
seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak asasi manusia di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perkembangan hak asasi manusia. Awal perkembangan hak asasi manusia dimulai tatkala ditandai tangani Magna Carta 1215 oleh Raja John Lackland. Kemudian juga pendatangan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Perkembangan selanjutnya, hak asasi manusia dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Inggris John Locke yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Puncak perkembangan perjuangan hak asasi manusia tersebut yaitu ketika human rights itu untuk pertama kalinya dirumuskan secara resmi dalam Declaration of Independence Amerika Serikat pada tahun 1776. Dalam Deklarasi Amerika Serikat tertanggal 4 Juli 1776 tersebut dinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Rumusan hak asasi manusia secara resmi kemudian menjadi dasar pokok konstitusi negara Amerika Serikat tahun 1787 yang mulai berlaku 4 Maret 1789. Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika pada permulaan. Abad ke-20 memformulisasikan 4 macam hak-hak asasi yang kemudian dikenal dengan the four freedom. Itu adalah freedom of speech, yaitu kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. Freedom of religion, kebebasan beragama. Freedom from fear, yaitu kebebasan dari rasa ketakutan. Terakhir, freedom from want, yaitu kebebasan dari kemelaratan. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Menurut Adnan Buyung Nasution, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya sejak dari kelahiran atau kehadiran di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Jack Donnelly, HAM adalah hak setiap orang karena ia adalah manusia. Hak yang dimaksud setara bagi setiap orang tidak dapat dicabut dengan bersifat universal. Menurut Franz Magnus Suseno, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Menurut Sutandio Wijosobroto, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hak hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Menurut Mas'ud Al-Badarin, hak asasi manusia adalah hak-hak manusia yang sepenuhnya setara. Semua hak itu berasal dari martabat inheren manusia dan telah didefinisikan sebagai klaim-klaim manusia untuk diri mereka sendiri atau untuk orang-orang lain dan didukung oleh teori perikemanusiaan pada manusia. Penjabaran hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945. Pembukuan dan pasal-pasal Undang-Undang 1945 telah lebih dahulu merumuskan hak-hak asasi manusia daripada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB.
Fakta sejarah menunjukkan bahwa pembukuan Undang-Undang 1945 beserta pasal-pasalnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sedangkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948. Melalui pembukuan Undang-Undang 1945 dinyatakan dalam alinea kelima bahwa alinea keempat bahwa negara Indonesia sebagai persekutuan hidup bersama bertujuan untuk melindungi warganya, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia, pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan. Antara lain, sejak kekuasaan rejim Soeharto telah membentuk Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Penjabaran hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut terdiri dari 105 pasal yang meliputi berbagai macam hukum tentang hak asasi manusia, pembatasan terhadap kewenangan pemerintah, serta Komnas HAM yang merupakan lembaga pelaksanaan atas perlindungan hak-hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang 1945, hasil amandemen 2002 telah memberikan jaminan secara eksplisit tentang hak-hak asasi manusia, yang terutama dalam bab 10A, pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Jikalau dibandingkan dengan Undang-Undang 1945, hasil amandemen 2002 dikembangkan menjadi tambah pasalnya dan lebih rinci. Adapun juga ketentuan pasal-pasal dalam Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 1 sampai dengan 30. Hak-hak asasi manusia tersebut meliputi hak-hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, dan hak wanita dan hak anak. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia, diantaranya kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Yang kedua, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. 3. Pelanggaran HAM yang termasuk berat lainnya adalah penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Dalam kasus ini, 23 orang dinyatakan hilang dengan rincian 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Pengertian warga negara dan penduduk warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan internasional di setiap wilayah negara selalu ada warga negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk. Penduduk belum tentu warga negara karena mungkin seorang asing. Asas-asas kewarganegaraan, asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius soli adalah asas daerah kelahiran, artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara A tersebut. Kedua, ada asas ius sanguinis, adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Seseorang adalah warga negara B karena orang tuanya adalah warga negara B. Yang ketiga ada bipatride dan apatride. Bipatride, dui kewarganegaraan, timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negaranya. Apatride, tanpa kewarganegaraan.
timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warga negara mencakup pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34. Pada pasal 27 ayat 1 menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3 dalam perubahan kedua Undang-Undang 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Pasal 30 ayat 1 dalam perubahan kedua Undang-Undang 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Hak dan kewajiban bela negara. Pembelaan negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Asas demokrasi dalam pembelaan negara. Setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Motivasi dalam pembelaan negara, pengalaman sejarah perjuangan RI, kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis, keadaan penduduk yang besar, kekayaan sumber daya alam, perkembangan dan kemajuan iptek di bidang persenjataan, kemungkinan timbulnya bencana perang.